Hai semua, perkenalkan nama saya Nova Cornelia, kelas 10 IPS 1. Hari ini saya akan membahas tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama PET. Bisa kita cari di Google atau Chrome. Apa itu PET Interactive Simulation? PET Interactive Simulation adalah proyek sumber daya pendidikan terbuka di laba yang menciptakan dan menampung penjelasan yang dapat dipelajari. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 oleh peraih Nobel Court. Nah, sekarang bisa kita klik yang paling atas. Tampilan awal terdapat 5 yang bisa kita gunakan. Ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Hari ini kita akan membahas tentang fisika, jadi kita akan klik yang fisika. Di sini terdapat macam-macam tutorial yang dapat kita gunakan seperti tata surya dan lain-lain. Karena hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Bisa kita scroll ke bawah. Dan kita klik tampilan yang tertulis gaya dan gerak dasar. Nah, ini dia tampilan awal dari gaya dan gerak dasar. Sekarang kita akan klik gambar. Di sini ada 4 macam gambar dan ada 4 macam gaya gerak. Yang pertama terdapat penjumlahan gaya. Yang kedua gerak. Yang ketiga gesekan. Dan yang keempat percepatan. Kita klik yang pertama. Penjumlahan gaya. Ya, di sini terdapat tampilan awal yaitu gerobak dan suatu barang. Dan di sebelah kiri dan kanan terdapat manusia yang bisa kita gerakkan dan ada tali, suara, jumlah gaya, nilai dan kecepatan, dan tempat reset. Oke, bisa kita coba misalnya sebelah kiri 50 Newton dan sebelah kanan 100 Newton. Bisa kita klik mulai di sini. Jadi bisa kita lihat gaya sebelah kanan lebih besar
dan yang sebelah kiri lebih kecil. Tim sebelah kanan mendapat gaya 100 Newton dan tim sebelah kiri mendapat gaya 50 Newton. Maka jumlah gaya yang dihasilkan tersisa 50 Newton. Maka tarikannya lebih besar 100 Newton daripada 50 Newton. Sekarang kita akan membuat tentang hukum Newton 2. Di sini bisa kita lihat tampilan pertama, terdapat manusia, box kayu, kulkas, Newton, manusia, dan bak sampah. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan pada suatu benda karena pengaruh suatu gaya adalah sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik terhadap massa benda tersebut secara matematis. Hukum 2 Newton menyatakan, misalnya kita contoh 50 barang yang mau kita dorong seberat 50 kilo dengan Newton 50. Percepatan itu menghasilkan 1 menit per sekon. Kalau kita tambahkan 50 kilo, itu akan menjadi 0,50 per sekon. Maka gaya gesekan yang kita hasilkan semakin kecil. Kita akan mencoba menaruh kulkas, itu akan menjadi 0,20 menit per sekon. Ini kita beri gaya 1100 Newton, itu menghasilkan 2 per sekon. Oke, kita akan masuk ke tampilan pertama, halaman ketiga, tentang hukum Newton yang ketiga. Seperti hukum Newton yang kedua, terdapat manusia dan lain-lainnya. Di sini saya akan kasih 100 Newton, gaya gesek dengan sebesar 100 Newton, kita akan kasih 100 Newton dan 100 gaya gesek. Newton itu menghasilkan gaya gesek. Gaya yang diberikan 101 dengan jumlah gaya 7 Newton dengan gaya gesek sebesar 90 Newton. Jadi besar gaya aksi dan reaksi pada suatu benda selalu sama tetapi berlawanan.